Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 8. Adam menatap tajam Axel, membuat nyali Axel menciut dan memilih keluar memberi waktu untuk Adam dan Dava berbicara berdua. "Apa kamu seorang mafia, Bang?" tanya Dava. "Mafia? Hei, kami lebih disebut dengan malaikat pelindung." "Apapun itu, di mana Siva sekarang?" Tak sabaran, Adam duduk di kursi singgasananya. "Aku mau tanya padamu, apa kamu benar mencintai adikku?" Dava mengangguk pasti, cepat, dan yakin. "Jadi, seandainya adikku tak lagi sama dengan dia yang dulu, apa kamu mau menerimanya dan mencintainya?" "Apa maksudmu, Bang? Aku tulus mencintainya, apapun keadaannya." "Baiklah, sebelum kamu menemui adikku, akan kuceritakan alasan dia meninggalkanmu." Adam pun mulai menceritakan kondisi Siva sejak ia sadar dari koma waktu itu hingga ia memutuskan untuk menjalani operasi demi memudahkannya mengingat siapa Dava, demi bisa menghilangkan rasa sakit di hati saat dirinya berusaha mengingat Dava. Dava terduduk lemas di lantai. Bahkan ia baru tahu kalau Siva ternyata bisa mengingat Rafa dan ibunya. Hanya dirinya yang ia lupakan. "Sekarang dia di mana, Bang? Sebentar lagi orangku akan mengantarmu menemuinya." Dava menangis. Ia tak menyangka jika istrinya membuat pilihan yang membahayakan nyawanya hanya demi dirinya. "Dia James, dia yang akan mengantarmu ke Siva." Dava segera bangkit. Ia tak sabar untuk menemui istri tercintanya. Sam mendorong kursi roda di mana Siva duduk. Akhirnya setelah 3 hari koma, Siva sadar. "Kamu mau jalan ke taman?" Tak ada respon. "Baiklah, kakak favoritmu ini akan mengajakmu jalan-jalan menikmati udara sore." Sam mendorong kursi roda Siva ke taman di mansion milik Adam. Tadi pagi setelah sadar, Siva diboyong ke mansion. Tentu dengan Sam yang menjaganya dan memulai terapi untuk Siva. "Lihatlah, pohon apel yang kamu tanam saat kecil sedang berbuah. Kamu mau, sayang? Tunggu, aku akan mencari gala untuk memetik satu untukmu." Beberapa saat kemudian, Sam datang dan membawa satu gala agak panjang untuk memetik apel dari pohon yang sudah lumayan tinggi. "Dapat, lihatlah, ini apel kesukaanmu." Sam memanggil salah satu maid untuk mendekat. "Kau buatlah ini menjadi jus. Ingat, tanpa gula." "Yes, sir." "Sayang, mau sampai kapan kamu diam? Ayo, katakan sesuatu." Sam berlutut di depan Siva dan meraih satu kaki Siva, menaruhnya di pangkuannya dan mulai memijat telapak kaki Siva. "Kita mulai dari pijatan ringan di kakimu." Siva menatap kosong hamparan rumput di depannya. "Kita akan mulai pelan-pelan. Tenang saja, sebelum 6 bulan, kupastikan kamu akan bisa berlari. Bukankah kamu sudah berjanji akan datang dan menjadi tamu istimewa di pernikahanku? Jadi, kamu harus segera sembuh. Aku sengaja menunda pernikahanku 6 bulan demi dirimu. Jika kamu sembuh lebih lama, maka aku juga akan menunda pernikahanku lebih lama." Sam menatap Siva. "Jadi kasihanilah opamu yang tampan ini." Sam merapikan poni Siva yang menutupi sebagian matanya. "Rambutmu sudah panjang. Aku bantu jepit poni rambutmu ke belakang ya." Sam melambaikan satu tangannya meminta salah satu maid untuk mendekat. "Carikan aku jepit rambut, juga sisir." Maid itu mengangguk dan segera mengambil apa yang diminta oleh Sam. Sam mulai menyisir rambut sepunggung Siva, menarik poninya ke belakang dan menjepitnya. "Kamu cantik, Siva," gumam Sam memandang Siva. "Tersenyumlah, semua akan baik-baik saja." Sementara itu Dava tak sabar untuk menemui Siva. Dalam hati ia meruntuki supir yang mengemudikan mobilnya yang terasa pelan. "Apa masih lama?" tanya Dava tak sabar. James yang duduk di sebelah supir menoleh ke belakang. "Sebentar lagi." Dava sangat kesal. Sudah berapa kali ia bertanya dan selalu jawaban yang sama ia dapatkan. Beberapa saat kemudian, mobil itu memasuki kawasan perkebunan apel, hingga sampai ke sebuah gerbang tinggi yang terbuka otomatis. Saat mobil mendekat,
Dava masih memandang sekeliling, pikirannya menebak-debak di mana ia kini berada. Kita sampai tuan, ini mansion milik Mr. Adam. Dava tersenyum. Ia makin tak sabar menemui istri tercintanya. Dava segera turun. Ia memandang mansion yang besar, yang didominasi warna putih. Mari ikut saya. James mempersilahkan Dava mengikutinya. James bertanya pada salah satu pelayan di mana keberadaan Siva. Nona muda ada di taman belakang bersama Dr. Kim. Dava tak percaya. Istrinya benar-benar bersama orang yang disebut ada dalam foto Siva beberapa waktu itu. Dengan hati yang memanas, Dava terus mengikuti James hingga ia sampai di taman dengan hamparan rumput yang luas. Di sana Dava melihat seorang wanita yang tengah duduk dengan seorang pria yang tengah merapikan rambut wanitanya. Sungguh, Dava berusaha menahan emosinya saat itu, saat menyadari wanita itu adalah istrinya. Dr. Kim, sapa James. Sam menoleh dan tersenyum mendapati Dava datang. Samlah yang meminta Adam untuk mendatangkan Dava, meski si kakak posesif itu sempat menolaknya. Welcome, Mr. Dava, sapa Sam dengan senyumnya yang tak dibalas oleh Dava. Mata Dava beralih ke Siva dan seketika mata Dava membola saat ia sadar jika istrinya duduk di sebuah kursi roda. Dava langsung bersimpuh di depan Siva, membawa kedua tangan Siva untuk ia genggam. Sayang, Siva, kenapa kamu lakukan ini? Siva menatap Dava datar. Sayang, jika aku tahu kamu lakukan ini, aku jelas akan melarangmu. Tak seharusnya kamu berkorban seperti ini. Siva menarik tangannya. Kau siapa? Dava kaget sekaligus merasa miris. Bukankah tadi Adam mengatakan saat membuka matanya, Siva mengenali semua orang. Tapi apa ini istrinya tak mengenalinya juga? Sebegitu terlukanya kah dia dulu hingga ia tak mengingatnya. Ini aku sayang, suamimu, ucap Dava sendu. Siva menatap Dava. Hatinya bergetar. Siva menoleh pada Sam. Sam, bawa aku ke dalam. Aku pusing. Meski ragu, Sam mengangguk. Biar aku saja, pinta Dava memegang kursi roda Siva. Tidak, aku mau Sam saja, maaf. Aku tak mengenalimu tuan, tolak Siva. Sam, ayo. Sam mengangguk, lalu mendorong kursi roda Siva masuk ke dalam mansion. Dava menunduk, ia menangis, tak peduli jika ia disebut pria cengeng. Ia tak menduga akan seperti ini. Kemarin, ia menerima jika Siva belum mengingatnya. Yang penting istrinya mau membuka hati untuknya dan mau kembali bersamanya. Tapi sekarang, Sam membawa Siva ke kamarnya. Ia melihat Siva menangis dari balik cermin. Kenapa? Tanya Sam. Siva membalas menatap balik Sam dari balik cermin. Harusnya aku yang bertanya. Sam mengambil tempat di depan Siva lalu berlutut dan mengambil tangan Siva untuk ia genggam. Ini yang terbaik, Fah. Siva menggeleng. Bukankah aku bilang untuk tak menghubunginya? Kenapa kalian tak mau mendengarku? Siva tak tahan, ia menangis sejadinya. Aku tak mau ia melihatku seperti ini. Siva menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Kenapa kalian tak mau menunggu 6 bulan saja? Bukankah kamu bilang aku akan sembuh sebelum 6 bulan, Sam? Siva sayang, dengar, apakah kamu tak memikirkan bagaimana suamimu tanpa dirimu? Dia begitu menderita. Dia mencarimu, dia bahkan sampai sakit. Siva menatap Sam dan mendengarkan apa yang Sam katakan. Sekarang dia di sini dan kamu sudah mengingatnya. Tapi Sam, keadaanku seperti ini, aku lumpuh. Kamu lumpuh hanya sementara, Siva. Kamu akan segera sembuh, kamu percaya padaku kan? Siva hanya terisak. Jadi, kamu mengingatku? Tanya Dava yang ternyata mengikuti mereka dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Siva menoleh, ia menatap laki-laki yang ia cintai. Terlihat wajahnya kusut, ada kumis tipis serta rambut yang tak ditata rapi seperti biasanya. Apa kamu tak mempercayai ketulusanku, ha? Kesal Dava, ia kecewa istrinya yang ia cintai tak percaya padanya. Jika ia akan menerima apapun keadaannya. Dava mendekati Siva. Sam melepas genggamannya lalu menatap Siva. Kalian bicaralah,
Aku akan keluar untuk menyiapkan keperluan terapimu." Sam meninggalkan Siva bersama Dava. Dava masih diam berdiri, begitupun Siva yang hanya menundukkan kepalanya sambil menahan isakannya. Dava menarik nafasnya dalam, mencoba meredakan emosinya dengan memejamkan matanya. Dava menghembuskan nafasnya perlahan. Lalu Dava berjalan mendekati Siva. Satu tangan Dava terulur untuk menangkap sebelah pipi Siva dan membelainya. "Dengarkan aku. Apa kamu mau aku hidup dengan rasa bersalah seumur hidup jika sesuatu terjadi padamu? Andai aku tahu kamu memilih mempertaruhkan nyawamu demi aku, maka lebih baik kita tak bertemu lagi. Aku rela seumur hidup merindukanmu, asal kamu hidup baik-baik saja. Aku..." Dava menjeda kata-katanya. "Aku kecewa padamu." Siva mendongak menatap Dava. Ia menangis, ternyata keputusannya salah, membuat laki-laki yang ia cintai kecewa. Dava mengusap air mata Siva. "Apakah aku tak cukup baik untuk kamu percayai? Apakah aku tak cukup pantas untuk mendampingimu, huh? Tapi aku lumpuh sekarang," cicit Siva. "Lalu, bukankah kata dokter Kim, dia bisa menyembuhkanmu sebelum 6 bulan? Siva kembali menunduk. "Kalau kamu percaya padanya sebelum operasimu, lalu kenapa sekarang kamu ragu?" Siva menggeleng. Aku hanya tak ingin kamu melihat keadaanku yang seperti ini." "Kenapa?" Dava meraih dagu Siva membuat Siva menatapnya. "Kamu masih Sivaku yang cantik. Aku tetap mencintaimu. Bahkan meski kamu tak lagi cantik, aku akan tetap mencintaimu." "Gombal." Siva mencebikkan bibirnya. Dava tersenyum. "Aku merindukanmu." Siva menatap dalam mata Dava. "Aku juga sangat merindukanmu. Boleh kan aku memelukmu, istriku?" Siva mengangguk malu. Akhirnya Dava bisa memeluk istri yang ia rindukan. "Aku mencintaimu," bisik Dava. "Aku juga mencintaimu." Dava melepaskan pelukannya, tiba-tiba membuat Siva bingung. "Apa ada yang salah? Aku ingin mendengar sekali lagi," ucapnya. Siva merona. "Aku mencintaimu." Lirih Siva malu-malu. Tanpa aba-aba, Dava mengecup bibir Siva membuat Siva kaget. "Kamu..." "Apa aku hanya mengecupnya saja? Tidak melumat atau memasukkan lidahku ke mulutmu meskipun aku ingin?" Siva memukul dada Dava. "Oh sayang, kamu agresif sekali." Goda Dava membuat wajah Siva makin memerah karena malu sekaligus kesal. Adam kembali ke mansionnya dan melihat Siva tengah menjalani terapi bersama Sam dan juga Dava yang mendampinginya. Sudut hatinya merasa iri pada Dava, namun kembali ia harus terima kenyataan bahwa darah tak bisa ia ubah menjadi air. Adam berjalan mendekat. Ia memperhatikan bagaimana Dava memperlakukan adiknya. Adam percaya jika Dava benar mencintainya, sepertinya sudah cukup dirinya menguji adik iparnya. "Kak," sapa Siva saat selesai terapi dan menyadari keberadaan Adam yang sudah 2 hari tak ia temui. "Sayang, bagaimana terapimu?" Kakiku sudah mulai bisa merasakan sentuhan." Adam mendekat, lalu berjongkok dan mengusap kepala adiknya penuh sayang. "Apa kamu bahagia sekarang?" tanya Adam pada Siva, sambil melirik Dava yang tengah memperhatikannya. Siva tersenyum lalu mengangguk. "Syukurlah. Kakak harus kembali ke Indonesia. Siene sakit." "Sakit? Sakit apa?" "Entah, kakak juga belum tahu. Makanya sore ini kakak langsung terbang ke Indonesia." Adam beralih menatap Dava. "Jadi, apakah bisa kamu menjaga adikku selama aku tak ada?" "Abang bicara apa, Bang? Tanpa kamu minta aku pasti akan menjaga istriku." Adam mengangguk. Dalam hati ia merasakan sesak dengan kalimat yang Dava ucapkan. "Baiklah, aku percaya padamu, tapi ingat, aku tetap mengawasimu." Adam beralih ke adiknya. Mengusap lembut rambut Siva lalu mengecup kening Siva lama dan penuh sayang. "Aku menyayangimu," bisiknya. Siva tersenyum lalu memeluk tubuh Adam yang berdiri di depannya. "Aku juga menyayangimu, Kak. Kamu kakak terbaik di dunia." Adam mengusap lagi rambut Siva. "Baiklah, kakak akan kembali ke kantor dan langsung terbang sorenya. Kamu semangat ya.
Aku sudah pesankan sepatu khusus untukmu pada desainer favoritmu. Thank you, Kak. Adam menatap Dava datar, lalu beralih pada Sam. Sam, lakukan terbaik untuk adikku. Pasti, Dam, dia juga adikku. Oke, aku pergi. Adam meninggalkan mereka. Sementara Dava larut dalam pikirannya melihat interaksi Adam dan Siva. Bukankah dia terlalu berlebihan pada adiknya? Tanya Dava pada Sam. Sam hanya tersenyum menanggapinya. Sam tahu betul apa yang terjadi pada Adam selama ini. Dia dan Alex sudah 15 tahun lebih bersahabat dengan Adam. Tak ada rahasia apapun di antara mereka. Tak usah dipikirkan, kami memang memperlakukan Siva seperti princess. Kami? Tanya Dava tak mengerti. Kami, Adam, aku, dan Alex. Bagi kami Siva bukan hanya adik Adam, tapi adik kami. Alex? Laki-laki sedingin es batu itu? Sam terkekeh. Apa kamu belum pernah melihat Alex tanpa mode kerjanya? Dava menggeleng. Kalau begitu kuharap kamu tak pernah melihatnya. Dava bingung. Ia tak mengerti apa yang Sam bicarakan. Ia beralih menatap istrinya seolah bertanya. Alex lebih posesif dari Adam. Kalau bisa ia akan terus menggendongku agar aku tak capek berjalan. What? Dava tak percaya jika ternyata istrinya sebegitunya diperlakukan oleh 3 orang itu. Makanya Adam mengunci Alex dengan mode kerja. Bahkan Alex harus meminta izin jika ingin bersikap sebagai sahabat. Sam mencoba menjelaskan. Wah, berarti aku tak boleh kalah dari kalian. Sayang, selamanya tetap hanya kamu yang memenangkan hatiku. Ujar Siva sambil menggenggam tangan Dava. Membuat hati Dava berbunga. Dava menyisir lembut rambut Siva. Sesekali ia memandang wajah istrinya dari balik cermin. Lain kali jangan biarkan pria lain menyisir rambutmu seperti ini. Siva mengernyitkan dahinya. Maksudnya? Kemarin aku melihat Dokter Kim menyisir rambutmu. Aku yakin itu bukan bagian dari terapimu. Ucap Dava sedikit sinis. Siva memutar bola matanya. Kamu masih saja cemburuan ya? Jelas, apalagi aku sudah tahu 3 pria itu begitu overprotektif padamu. Aku suamimu, aku yang berhak atas semua yang ada padamu. Siva menghela nafasnya, lalu mengusap tangan Dava dan menuntunnya untuk duduk di kursi rias di depannya. Mereka hanya menganggapku adik sayang. Siva berusaha meredakan rasa cemburu suaminya dengan memanggil sayang pada Dava dengan lembut. Iya, aku tahu, tapi mereka sangat berlebihan. Jika nanti kita memiliki anak perempuan, mungkin Rafa juga akan melindungi adiknya seperti mereka. Dava tersenyum. Kamu mau memiliki anak denganku? Siva mencebikkan bibirnya. Tentu saja. Lalu untuk apa kita menikah? Dava langsung membopong tubuh Siva dan membawanya ke ranjang. Ah, mau apa kamu mas? Buat anak, apalagi? Siva memukul dada Dava. Au sayang, kenapa memukulku? Tak bisakah kamu bersabar? Kamu lihat kondisiku. Protes Siva pada suaminya. Dava memukul keningnya sendiri. Maaf sayang, baiklah. Aku akan bersabar. Dava bangkit dan berbalik. Namun beberapa detik kemudian ia berbalik lagi. Kalau hanya cium apa boleh? Bujuk Dava. Oh ayolah Dava, sudah sangat merindukan bibir manis istrinya. Hanya kecup? Siva memicingkan matanya. Dava menyeringai. Dia langsung mengecup bibir ranum istrinya. Hits, jangan kira Dava akan menurut begitu saja. Dengan cepat dia menggantinya dengan benar-benar mencium bibir Siva. Siva berusaha mendorong tubuh Dava hingga ia berhasil melepas aksi curang suaminya. Mas, kenapa? Kumismu menyakitiku. Dava lantas menyentuh kumis di atas bibirnya. Bersyukurlah, aku tak menyukai penampilanmu sekarang, sangat berantakan. Bukankah aku terlihat lebih hot? Hot dari mana? Yang ada kamu benar-benar terlihat tua. Dava mencubit hidung Siva gemas. Kenapa kamu mencubit hidungku? Biar lebih mancung sayang, teriak Dava. Dava harus bersabar. Lagi-lagi ia harus bersolo karir lagi. Tapi dia rela asalkan Siva tetap ada di sampingnya selamanya. Memang berat baginya untuk dekat dengan Siva. Karena si Jujun yang mudah sekali bereaksi pada istrinya itu. Tapi Dava harus bersabar. Dia mencintai istrinya dengan tulus, bukan dengan nafsu. Ia tak akan membiarkan Siva pergi lagi darinya.
Adam melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah keluarganya. Begitu memasuki ruang tamu, ia sudah disambut oleh tatapan tajam ayahnya. "Papi," sapa Adam, "mau sampai kapan kamu seperti itu terhadap adikmu?" Adam mendekat, menyalami tangan ayahnya dan mengambil duduk di depan ayahnya. "Adam baru saja sampai, Pi. Adam harus bersih-bersih dulu dan melihat keadaan Sina." "Itu, kamu sadar sekarang kalau kamu punya anak yang harus diperhatikan. Mau sampai kapan kamu terus mengawasi rumah tangga adikmu?" "Pi," lirih Adam. "Dengar Adam putra Darmawan." Jika Surya sudah memanggil nama lengkapnya, maka Adam paham jika ayahnya sedang tidak mau dibantah. "Kamu harus lepas dari hatimu yang tersesat. Temukan jalanmu sendiri dan ingat kenyataan tak dapat dirubah. Terima kenyataan." "Pi, bukankah Adam selalu menerima kenyataan?" "Benar, tapi bukan dengan cara kamu stuck di situ saja. Kamu pikirkan anakmu. Dia butuh sosok ibu. Terserah jika kamu mau terus mencari ibunya. Tapi ada baiknya kamu mencari yang lain, asal dia bisa sayang pada putrimu. Lagian ibunya belum tentu wanita baik-baik," lanjut Tuan Surya, masih menatap tajam anak sulungnya. Adam menunduk mendengar semua yang Papi Surya katakan. Jika Sipa tahu apa yang terjadi pada hatimu, maka dia akan merasa bersalah sepanjang hidupnya. Dia tidak akan tahu jika kalian tak memberitahukannya. "Kamu kira suaminya orang yang bodoh? Mulailah jaga jarak dari adikmu jika kamu ingin dia bahagia." "Papi yakin Dava pria yang tepat untuk adik kesayanganmu, putri kesayangan Papi." Surya menepuk bahu Adam, lalu masuk ke dalam ruang kerjanya. Adam menghela nafasnya. Selama ini dia sudah berusaha menghilangkan rasa yang tidak seharusnya. Adam memandang wajah bayi yang telah tertidur lelap. "Siapa ibumu? Tega sekali dia." Adam menarik nafasnya. "Bagaimana Papi mencari mamimu jika wajahmu begitu mirip Papi? Seandainya kamu mirip dia, mungkin akan lebih mudah untuk Papi sayang." Adam mengecup pipi gembil bayi berusia 6 bulan itu. Dava terbangun saat merasakan goncangan pada tubuhnya. "Sayang, bangun ih." "Masih ngantuk sayang," tolak Dava menarik kembali selimutnya. "Mas, bangun, angkat aku. Aku mau ke kamar mandi." "Sebentar lagi ya, 5 menit." Siva menghembuskan kasar nafasnya. Ia sangat kesal jika soal membangunkan suaminya selalu seperti ini. Berbeda dengan Adam yang selalu bangun pagi, bahkan lebih pagi darinya. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau bangun, aku akan telepon Sam dan meminta dia menggendongku." Seketika Dava langsung bangkit. "Siap Tuan Putri, pangeran tampanmu akan siap mengantarmu kemana saja." "Hais, sudah tidak usah gombal. Antar aku ke kamar mandi cepat, aku mau mandi." Dava menyeringai. "Kenapa tidak bilang dari tadi jika mau mandi? Aku siap membantumu." Tidak usah mikir aneh deh." Terlambat sayang, rencana sudah dibuat, tinggal direalisasikan." Dava sudah membopong Siva dan membawanya ke kamar mandi. Siva menahan senyumnya di meja makan. Dava baru saja menghampirinya. Tadi setelah mandi dan berdandan, Siva memutuskan keluar kamar dan meninggalkan suaminya yang terlihat kesal, hasil dari ulahnya sendiri. "Kenapa mukanya?" sindir Siva saat Dava menghampirinya dengan wajah kesalnya. "Tidak apa-apa," jawab Dava malas. "Mas marah sama aku?" Dava menatap Siva. "Tidak sayang, Mas mana bisa marah sama kamu. Terus, kenapa Mas masih manyun seperti itu?" "Mas bilang tidak apa-apa sayang." "Yakin?" tanya Siva dengan memicingkan matanya. "Apa tetap tidak bisa jika Mas lakukan pelan-pelan sayang?" Siva memalingkan wajahnya. "Apaan sih?" "Sudahlah." Dava menghela nafasnya. "Mas mau telepon Dennis dulu ya." Dava bangkit dan meninggalkan Siva. Siva menatap kepergian suaminya. "Bersabarlah, aku tahu bagaimanapun ini berat untukmu. Tapi aku akan berusaha untuk sembuh secepatnya," gumam Siva. "Nona, ini obat Anda pagi ini." Siva menoleh pada Jenny, suster yang membantu Sam merawatnya. "Jenny, maaf karena kalian jadi menunda pernikahan kalian," ujar Siva penuh sesal karena Sam dan Jenny harus menunda pernikahan mereka. "Aku dan Sam sabar menunggu. Bagi Sam, kamu adalah adiknya, maka kamu juga adikku." "Kamu sangat baik, Jen."
Siva menggenggam tangan suster sekaligus tunangan dari Dr. Kim Samuel. Dava datang tergesa-gesa. "Sayang, kenapa mas?" tanya Siva ikut khawatir melihat raut wajah suaminya. Dava duduk di bandara menunggu Ujang datang menjemputnya. Sungguh berat meninggalkan Siva, tapi dia harus pulang untuk sementara waktu. Flashback on. "Kenapa sayang? Kamu terlihat panik?" tanya Siva ketika melihat Dava terlihat khawatir usai menelpon. Dava berpikir ia tak bisa memberitahu alasan yang sebenarnya. Dava tidak boleh membuat istrinya khawatir dan berpikir lebih. Ia menarik nafasnya dalam lalu menghembuskannya perlahan. "Tidak apa sayang, hanya masalah di perusahaan." "Ada apa?" "Dennis tidak bisa menanganinya, jadi mas harus pulang dulu." "Tak apa kan jika mas pulang dulu?" "Apa masalahnya terlalu besar?" Dava tersenyum lalu menggeleng. Ia mengelus pipi istrinya. "Tidak sayang, percayalah semua akan baik-baik saja. Mas bisa mengatasinya, kamu jangan banyak berpikir. Fokus saja pada terapimu." Siva pun memaksakan senyumnya. Entah kenapa hatinya merasakan sesuatu yang entah apa itu. Ia tak mengerti, yang jelas ia merasa gelisah. "Jadi kapan kamu pulang?" "Nanti siang, aku harus pesan tiket dulu." "Apa perlu aku minta James mengantarmu dengan pesawat milik kakak?" Tidak perlu, mas lebih suka naik pesawat komersil, lebih seru." "Apa di sana pramugarinya lebih cantik-cantik? Atau ada kemungkinan bisa duduk bersebelahan dengan wanita cantik, Dava tersenyum. "Apa kamu cemburu jika itu terjadi?" "Mana ada," Siva gugup, dan ia memalingkan wajahnya yang memerah. "Awas," kesal Siva karena Dava lagi-lagi mencubit hidungnya. "Mas, kenapa sih suka sekali mencubit hidungku?" "Karena aku sayang kamu." Dava berdiri lalu melihat jam di tangannya, lalu memegang kursi roda Siva dan memutarnya menuju lift. "Mas mau kemana?" "Ke kamar sayang, masih ada 3 jam. Sebelum mas berangkat ke bandara, mas mau berduaan denganmu." Siva menunduk malu. Bagaimana tidak, suaminya dengan lantang mengatakan itu di saat di ruangan itu masih ada beberapa maid dan juga Jenny. Dava dan Siva memasuki kamar mereka di mansion ini. "Sayang, apa perlu aku meminta Kak Adam membantumu?" Dava mengambil duduk di ranjang. "Sayang, suamimu ini terkenal hebat loh dalam bisnis. Tak kalah dari kakakmu itu." Siva tersenyum. "Aku percaya." Dava membopong Siva dan meletakkannya untuk tidur di ranjang. "Aku ingin berbaring dan memelukmu." Hanya peluk dan jangan berpikir aneh-aneh." "Tidak sayang, mas tidak mau tangan mas pegal kecuali kamu berbaik hati membiarkan mas bermain pelan." "Kenapa? Malu?" "Mas, boleh ya mas lakukan pelan saja. 1 kali saja janji tidak akan nambah," bujuk Dava pada istrinya. Siva menatap mata Dava yang terlihat sekali memikirkan beban berat, membuat Siva tak tega. Akhirnya Siva pun mengangguk setuju. Seketika senyum terbit di bibir Dava. "Terima kasih sayang, mas janji akan pelan dan jika itu menyakitimu, maka minta mas untuk berhenti, oke?" Lagi Siva hanya mengangguk. Dava mulai dari mencium bibir manis istrinya yang pasti akan sangat ia rindukan setelah ini. "Aku mencintaimu," bisik Dava. "Aku juga mencintaimu," kata Siva. Dava merebahkan dirinya di samping, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka. "Kita istirahat sebentar, nanti mas bantu kamu mandi." "Aku ingin ikut pulang denganmu." "Aku juga ingin membawamu pulang bersamaku, tapi peralatan terapimu ada di sini, bersabarlah. Jika urusanku sudah beres, aku akan datang kemari dan menjemputmu." "Aku juga merindukan Rafa dan ibu." "Mereka juga merindukanmu sayang." Siva menghela nafasnya. Dava tersenyum lalu mengecup kepala istrinya. "Aku percaya, kamu pasti bisa sayang." Sungguh hanya Siva yang bisa membuatnya seperti ini. Hatinya yang tadinya gelisah menjadi begitu tenang saat bersama Siva. Adam membaca beberapa file yang dikirim oleh Juan asistennya. Karena Sienna sakit, Adam terpaksa kerja dari rumah. Adam sebenarnya adalah tipe pria penyayang. Jika ia sudah menetapkan hatinya, maka pria itu akan menjaganya dengan sepenuh hati.
Ini kopinya Tuan muda. Makasih, Bi. Oh ya, apa Siena baik-baik saja? Baik, Tuan. Saat ini tengah dijaga oleh Mira di kamarnya. Siapa Mira? Mira adalah babysitter yang dipekerjakan Mami Ayu untuk membantu menjaga Non Siena. Adam menganggukkan kepalanya. Kamu jaga Siena dan panggil dia. Aku ingin mengenal siapa yang menjaga putriku. ART itu mengangguk dan mentaati perintah anak majikannya. Permisi, sapa seorang wanita berusia 25 tahunan. Ada memandang wanita berseragam suster itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu yang bernama Mira? Wanita itu mengangguk. Iya, Tuan. Kamu dari yayasan mana? Lagi Mira mengangguk. Iya, Tuan. Saya dari Yayasan Kasih Ibu. Baik, yayasan kamu bisa saya percaya. Kedepannya, saya akan lihat kinerjamu menjaga putriku. Adam mencecap kopinya, lalu kembali menatap Mira. Sebaiknya, kamu bekerja dengan baik. Jika kamu membuat kesalahan sedikit saja pada putriku, maka hidupmu taruhannya. Mira menatap kaget pada majikan mudanya. Ia takut mendengar ucapan majikan mudanya yang lebih seperti ancaman. Baik, Tuan. Adam melambaikan tangannya bermaksud meminta Mira pergi, dan langsung dia mengerti oleh Mira yang langsung undur diri. Dava menatap jam di pergelangan tangannya. Ia seperti sangat kesal. Di saat seperti ini bisa-bisanya supirnya itu telat. Dava berdiri, ia hendak memanggil taksi saja. Maaf Tuan, saya terlambat, ujar Ujang yang terlihat ngos-ngosan. Sudah, di mana mobilnya? Lewat sini Tuan. Dava duduk di dalam mobil. Ia memikirkan Siva. Baru saja beberapa jam mereka berpisah. Ia sudah sangat merindukan istrinya. Kita ke rumah dulu, Jang. Saya mau mandi dulu dan melihat Rafa. Baik, Tuan. Nanti jam 8 kita berangkat. Jadi masih ada 3 jam untukmu beristirahat. Baik, Tuan. Meski berat meninggalkan Siva, tapi hal ini sangat penting dalam hidupnya. Beruntung ada Dennis yang selalu siap membantunya dalam segala hal. Dava meninggalkan Rafa di rumah dengan tenang bersama Mia dan para ART-nya di rumah. Langsung ke sana, Jang. Baik, Tuan. Dava menghela nafasnya, memandang gedung putih di depannya. Lagi-lagi ia harus melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Semoga semua baik-baik saja, gumamnya. Dava melihat Dennis yang duduk di kursi tunggu di depan sebuah kamar inap. Bagaimana? Tanya Dava khawatir. Dennis berdiri dan memegang bahu Dava. Ia menunduk. Kamu sebaiknya masuk saja, ujar Dennis. Ia tak tahu harus bagaimana menyampaikannya pada sahabatnya itu. Dava duduk di kursi samping ranjang. Tangannya menggenggam jemari wanita yang kini tengah terbaring. Air mata Dava pun tak dapat ia bendung. Dia, wanita pertama yang sangat berarti dalam hidup Dava. Dia, wanita yang paling tulus mencintainya. Dia, wanita yang paling sabar akan dirinya. Dan dia kini terbaring lemah, tak berdaya. Lagi-lagi karena kesalahannya. Maafkan Dava, Bu. Maaf karena tidak bisa menjaga ibu dengan baik. Dava menyembunyikan wajahnya di balik tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam jemari yang pertama kali membelai dengan penuh cinta. Bu, Dava sayang ibu. Dava sudah ketemu Siva, Bu. Dava sudah janji sama ibu. Dava akan membawa Siva dan menjaganya. Ibu bangun, bukankah ibu ingin lihat kami bahagia? Rafa juga nunggu ibu pulang. Bangun ya, Bu. Sungguh Dava berada di titik terendahnya saat ini. Tadi setelah mendengar penjelasan dokter, Dava makin takut jika waktu akan menyudahi kebersamaannya dengan ibunya. Bu, ada banyak hal yang belum Dava lakukan untuk bahagiakan ibu. Dava mohon, ibu bangun. Berikan Dava kesempatan untuk membahagiakan ibu. Ceklek, suara pintu terbuka. Dennis masuk lalu menepuk bahu Dava. Kita bicara di luar, lirih Dennis. Dava mengangguk, lalu mengecup punggung tangan ibunya. Di luar sudah ada Axel yang menunggu. Bagaimana? Tanya Dava pada Axel. Beres, Bos. Sekarang wanita itu ada bersama Alex. Bagus. Apa kamu yakin, Dav, akan lakukan ini? Lebih baik serahkan pada polisi, Dav. Dennis memberi saran pada Dava. Den, dia tidak akan tobat kalau cuma di penjara. Dav, bagaimanapun, dia ibu anakmu. Bagaimana jika suatu saat Rafa tahu kamu membunuh ibunya? Tapi wanita itu sudah berkali-kali menyakiti ibu, Den.
Lalu, apa ibumu akan setuju jika tahu putranya berubah menjadi pria kejam? Apa Siva akan memaafkanmu jika kamu bertindak kejam? Apa Rafa akan memahami alasan dibalik bapaknya bertindak kejam pada ibunya? Dava mengambil duduk, sementara Dennis dan Axel tetap berdiri. Dav, beri Sasa kesempatan untuk bertobat, biar dia merenungi kesalahannya di balik jeruji besi. Dava merenungkan kata-kata Dennis. Ia akui, ia juga punya salah di sini. Ia kurang menjaga ibunya. Dava sangat kaget dan emosi saat Dennis mengabarinya jika Sasa berusaha menculik Rafa yang tengah bermain di halaman bersama nenek dan pengasuhnya. Wanita itu begitu licik dengan berpura-pura berniat baik. Dava juga kurang waspada dengan tidak memberi perintah pada satpam rumahnya untuk tak membiarkan wanita itu masuk. Lagi-lagi karena dorongan Sasa ibunya jatuh dan masuk ke rumah sakit, sementara Rafa mengalami trauma psikis akibat keributan yang disebabkan oleh ibu kandungnya. Beruntung kondisi Rafa sudah lebih baik sejak mengobrol dengan Siva via video call. Lalu Dava memikirkan Siva, ia menatap Axel. Axel, kamu jangan memberitahukan Siva soal ini, atau dia akan khawatir. Axel mengangguk. Sampaikan pada Alex dan Adam juga untuk tak memberitahukan hal ini pada istriku. Siap, bos. Dan soal Sasa, beritahu Alex untuk sedikit memberi pelajaran padanya, lalu kirim ke penjara buat wanita itu mendekam lama di bui. Siap, bos. Axel pun pamit. Dennis tersenyum lega, akhirnya Dava mau mendengarkannya. Siva menjalani terapi dengan Sam dibantu Jenny. Perkembanganmu cukup pesat sayang, ujar Sam bangga. Siva tersenyum senang. Hari ini ia sudah mampu berdiri meski masih harus berpegangan. Aku yakin dalam 3 bulan kamu akan bisa berjalan lagi. Terima kasih Sam, kamu dokter terbaik. Kamu akan segera menikah dengan Jenny, ujar Siva, membuat Jenny tersipu malu. Kenapa wajahmu merona baby? Goda Sam pada tunangannya itu. Sam berdiri dan merangkul Jenny. Bersabarlah, kesabaranmu akan berbuah manis nanti. Kamu tahu sayang, jika Adam akan menghadiahkan kita paket bulan madu keliling Eropa. Mata Jenny berbinar. Eropa adalah benua impiannya. Ia sangat senang dan langsung mengecup bibir Sam. Hei, tak bisakah kalian bermesraan nanti? Antar aku ke kamarku dulu. Kesal Siva melihat kemesraan dua sejoli di depannya. Melihat hal itu membuat Siva merindukan Dava. Di sana mungkin masih malam. Aku merindukanmu, gumam Siva memandang foto mereka berdua beberapa hari lalu yang sengaja Siva jadikan wallpaper di layar ponselnya. Siva mencoba berpindah dari kursi roda ke ranjang. Dia akan beristirahat. Siva terlalu bersemangat menjalani terapinya. Ia sangat ingin bisa sembuh secepatnya. Ia ingin memberi kejutan pada Dava. Setelah berhasil mendudukkan dirinya di ranjang, Siva meraih ponselnya dan memilih mengetik pesan untuk suaminya. My hubby, aku merindukanmu, Sen. Setelah mengirim pesan yang ternyata hanya centang 1, Siva memilih untuk tidur karena pasti pesan itu tak langsung terbalaskan. Dava memandang tanah merah yang masih basah itu. Beberapa saat lalu dirinya baru saja mengantar ibunya di tempat peristirahatan terakhirnya. Mata Dava beralih pada gundukan tanah yang sudah tak lagi berbentuk di sampingnya, yang hanya menyisakan nisan yang lapuk dimakan usia. Kini, nisan bertuliskan Jaya Pradipta sudah bersanding dengan nisan Sukma Kanti. Semoga kalian ditempatkan di sisinya, gumam Dava. Kemarin, pada akhirnya Ibu Sukma menghembuskan nafas terakhirnya di samping Dava. Setelah melakukan persiapan, akhirnya jenazah sang ibunda tercinta diterbangkan ke Jogja, kampung halaman orang tua Dava. Dav, sudah, ayo kita ke rumahmu dulu, kasihan Rafa, di sana menunggumu. Dava menoleh ke Dennis. Den, aku sangat menyesali hidupku yang belum bisa membahagiakan ibu, Den. Aku belum sempat mewujudkan impiannya. Ada banyak cara kamu beramal atas nama ibumu, Dav. Ibumu orang baik. Pasti dia berada di tempat terbaik di sana. Mending sekarang kamu pikirkan Rafa, Dav. Dia juga sangat terpukul dengan kepergian neneknya. Dava menunduk. Dennis benar. Di sini bukan hanya dia yang kehilangan, putranya pasti sangat kehilangan sosok yang menemaninya sejak bayi. Akhirnya Dava pun memutuskan meninggalkan makam, meninggalkan pusara kedua orang tuanya.
Dava menyesali karena di saat dia sukses, dia belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Terlalu banyak kesalahan dirinya hingga ia lupa tugas utamanya membuat ibunya bahagia. Apa yang bisa dia lakukan sekarang hanya berdoa untuk kedua orang tuanya. Dava memasuki rumah Birati, di mana beralih menjadi rumah duka kematian ibunya. Rumah Ibu Sukma tak layak lagi hingga sebelum dikebumikan. Disemayamkan dulu di rumah Birati. Dava memandang Rafa yang duduk di pangkuan Tuan Surya. Rafa terlihat sangat sedih. Dia diam sambil bersender di dada Tuan Surya. Dava terharu. Tuan Surya terlihat menyayangi putranya. Dav, sapa Adam. Dava menoleh ke Adam yang memegang bahunya. Siva terus menelponku, nomormu tak aktif. Dava menunduk, maaf bang. Saat ini aku tidak bisa bicara dengannya. Aku takut, tak bisa menyembunyikan semua darinya. Adam mengangguk, lalu menepuk pundak Dava. Aku mengerti, biar Siva aku yang menangani, kamu tenang saja. Terima kasih bang. Dava beralih ke Birati yang tengah duduk di depan mantan majikannya. Bisa minta tolong? Ya nak Dava, ada apa? Katakan. Bisa hubungi kepala desa untuk menemuiku. Ada apa nak? Dava ingin rumah peninggalan ayah dan ibu dijadikan tempat ibadah saja. Halaman belakang juga masih luas. Dava rasa bisa dibangun juga aula di sana. Dava mau juga ingin membuat yayasan sosial atas nama ayah dan ibu. Ujar Dava, membuat orang-orang dan Birati sangat terharu dengan niatan Dava. Bagus Dav, nanti papi ikut menyumbang untuk pembangunannya. Ah ya, papi tahu, nanti biar orang papi yang urus pembangunannya. Terima kasih Pi.